Hari kerja pertama nih dari Bang Said Didu nih. Fufu Fafa langsung nyalip presiden. Bukan nyalip apa nyalip sih? Fakta, hari kerja pertama pemerintahan Prabowo, Fufu Fafa langsung unjuk gigi seakan melebihi presiden yang hanya ada di istana menata kabinet. Sementara Fufu Fafa langsung menerima PM Korea Selatan, menerima Wapres Cina, mengunjungi pembangunan MRT. Keren nih. Ini pasti orang-orangnya Jokowi ini langsung semua pindah ke Gibran sekarang. Jadi tim sesnya Jokowi, tim sesnya Gibran sekarang. Otak-otaknya sekarang ada di Gibran. Jadi kita harus pantengin terus. Dari 3 kegiatan Fufu Fafa tersebut diliput oleh media nasional dan internasional melebihi liputan pelantikan menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri yang dilakukan Bapak Presiden karena memang membuat beritanya seakan lebih penting. Ini terlihat bahwa semua media utama meliput kegiatan Fufu Fafa tersebut. Tim media Fufu Fafa sepertinya lebih sigap dibandingkan tim media Presiden. Ya kan kalau Pak Prabowo belum pengalaman jadi presiden, baru 1 hari ya. Tapi kalau Fufu Fafa, Gibran, dia sudah 10 tahun itu, timnya kan langsung digeser ke Gibran. Analisis, ini analisis dari Bang Said Didu ya. Fufu Fafa sepertinya sudah melaksanakan arahan atau mungkin kesepakatan Solo untuk tampil lebih menonjol dari presiden. 2, sepertinya tapi yang satu bisa ada analisa yang lain ya. Bahkan boleh jadi ini bisa-bisa kan kalau dibilang wah Pak Prabowo nih jangan terlalu polos nih. Saya kira enggak juga lah ya. Pak Prabowo juga saya kira punya tim yang sangat kuat, apalagi kemampuan intelijen ininya bagus ya. Nah, kita melihat bahwa sebetulnya ada kemungkinan lain. Misalkan ini memang disetting juga oleh Prabowo. Ya Anda temuin ini, Anda temuin ini, Anda temuin ini. Kan kapasitas Gibran kita lihat ya. Mentok segitu-gitunya. Mau bicara di publik, mau doorstop dengan wartawan, mau diskusi dengan warga. Kelihatan sekali lah, sangat tidak berbobot. Bayangkan dia ketemu dengan Perdana Menteri, dengan Wakil Presiden Cina dan sebagainya. Jadi boleh jadi ini juga upaya dari timnya Pak Prabowo untuk sekaligus menunjukkan bahwa blunder-blunder akan muncul dari Gibran. Dan itu akan mempercepat kejatuhan Gibran. Nah, kan bisa jadi dari sudut pandang yang lain begitu. 2, sepertinya tim pencitraan Jokowi sudah beralih tugas untuk melakukan pencitraan Fufu Fafa. Ya, ini terkait dengan yang nomor 1 tadi ya. 3, tim media influencer buzzer yang selama ini dibiayai oleh oligarki untuk mendukung Jokowi sudah bekerja untuk pencitraan Fufu Fafa. Kita lawan. Menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri yang saat ini sebagian besar adalah loyalis Jokowi sudah menyiapkan karpet merah untuk unjuk prestasinya Fufu Fafa. Tapi di sisi lain kita lihat juga dari diskusi-diskusi yang berkembang di kalangan elit politik, ini juga tidak sedikit yang membenci Gibran ini. Jadi ya bisa 2 sudut pandang ini. 5, jangan heran jika beberapa hari lagi akan muncul hasil survei kepuasan terhadap kerja Fufu Fafa. Nah, kecuali ini betul keluar nanti untuk menguatkan.
Ya dipakai lagi lah Modari gitu kan. Sekarang apalagi jadi wakil staf presiden. Harusnya dia jadi staf wapres ya untuk mengamankan Fufu Fafa. Kesimpulan, Fufu Fafa bukanlah ban serep dan langsung menyalip presiden di hari kerja pertamanya. Sama Mas Gibran juga nanti kita dorong. Tahun mendatang ya? Iya. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029. Nah, gini, kalau kita yang ngomong jatuh bercanda, lu mah keceplosan. Jadi ya sebagai antisipasi saya kira ini perlu kita waspadai. Tapi tentu di sisi lain kita juga jangan terlalu termakan karena bisa jadi ini adalah upaya yang sebaliknya dari tim Prabowo ya. Oke, nggak bisa dianggap receh nih anak. Mungkin aja dia kosong, tapi orang-orang di belakangnya akan memoles dan mendandani dia jadi wow. Be ready ketika oligarki sudah all out buat anak ini. Tim buzzer, tim survei, tim media, tim janji palsu, nggak beda jauh, bahkan lebih maju dari pendahulunya. Ya mereka belajar ya. Makanya kita harus makin solid ini. Rakyat-rakyat yang berakal sehat, civil society, kita harus semakin berisik. Lihat, Koni bahkan sudah sempat menyatakan nih, di Februari lalu, Prabowo sempat bilang, Koni ungkap Prabowo sempat bilang cuma jadi presiden 3 tahun. Wow, ngeri nih ya. Ngeri bener ini kalau kejadian. Apa mau kita dipimpin oleh presiden yang bernama Gibran Raka Buming Raka? Ikra tadi bilang, barangkali Pak Prabowo akan sakit atau apa hanya 2 tahun. Pak Ken, Pak Agus, Pak TBH ya, I have a bad news Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri, dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Demikian. Jadi Pak Prabowo dijadikan boneka gemoy ternyata ya. Boneka kendaraan gemoy. Kendaraan gemoy. Ngeri ya. Kalau yang disampaikan Bu Koni ini benar, ngeri kali politik kita hari ini. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang.